Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, matur suwun sangat rawuh panjenengan sedaya yang kawula mulyakaken, sedherek-sedherek kula, dulur-dulur kula sedaya, kanca-kanca saking guru mata pelajaran agama Islam SMP se-Kabupaten Pati, mugi-mugi barokah. Amin. Barokah dalam bekerja, barokah dalam mendidik, barokah dalam rezeki, Amin. barokah dalam keluarga. Amin. Semoga diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan dan halal bihalal. Pertama, kami mengutip satu ayat Al-Quran yang tentang guru. Al-Quran berbicara guru pendidik. Itu dalam bahasa Al-Quran Rabbaniyin, ialah para guru-guru agama Islam, mendidik ilmu-ilmu agama Islam, akidah, sosial, pergaulan, hukum, dan sebagainya. Rabbaniyin itu guru-guru yang memberikan pendidikan dari ilmu yang diamanahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai seorang muslim bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua hal menjadi pendidik guru agama. Al-Quran memberikan syarat dua. Syarat yang pertama adalah tu'allimunal kitab, mengajarkan kitab, buku, kitab agama, pelajaran agama Islam, kitab Al-Quran, kitab hadis. Itu guru agama Islam. Satu, mengajar. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, dirinya sendiri juga banyak membaca meskipun tidak diajarkan. Mengajarkan dan memperbanyak membaca untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Itu syarat kedua sebagai guru agama Islam. Nah, sekarang kita ini hidup di zaman elektronik. Antara membaca ilmu dengan menikmati hiburan, itu kan banyak menikmati hiburan.
kita ini membaca ilmu dengan pasang status banyak mana? Sang status. Kita lebih sering pasang status. Kita ini membaca ilmu dengan posting. Itu kan senang posting. Karena apa? Karena dunia ini sudah pada dunia elektronik yang kata Al-Quran laibun wa lahun, dunia hiburan dan permainan. Perlu saya informasikan pada guru-guru agama Islam bahwa Yahudi, orang-orang Yahudi itu kalau riset ilmiah, entah itu riset teknologinya, riset antariksa, riset kedokteran, riset elektronik, nuklir, itu belajarnya mencuri waktunya agama Islam, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena ajaran agama Islam, waktu yang baik untuk membaca, waktu yang paling mendatangkan kecerdasan, itu kita belajar membaca Al-Quran, membaca pelajaran sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang beristighfar aku ampuni. Nah, waktu ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi. Padahal informasi ini ada dalam agama kita, agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi tahu itu, maka orang Yahudi itu kalau riset sepertiga malam yang terakhir, saat itu kita tidur. Ini kecurian kita ya. Nah, ini informasi pertama ya. Sebagai tambahan ya, karena ini pendidik. Kemudian Al-Quran bicara, Inna Quran al-Fajri karena masyhuda. Sesungguhnya Al-Quran bila dibaca waktu subuh dihadiri malaikat, khusus waktu subuh. Quran bicara Inna Quran ad-duha karena masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran waktu duha dihadiri malaikat. Tidak ada ayatnya itu. Meskipun mungkin malaikat hadir, tapi yang disebut itu waktu subuh. Maka waktu subuh itu orang Yahudi tahu waktu sempurnanya kecerdasan manusia. Waktu sempurnanya apa? Kecerdasan manusia. Jadi waktu subuh. Oleh karena itu kami menganjurkan thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail. Jadi thariqahnya guru agama. Thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail, berdiri malam, sholat tahajud, belajar waktu itu sampai subuh membaca Al-Quran. Insya Allah berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Apa hubungannya dengan halal bihalal? Halal bihalal itu intinya adalah menguatkan ukhuwah persaudaraan, menguatkan persahabatan, menguatkan kemanusiaan. Itu adalah halal bihalal. Menguatkan kerukunan, persaudaraan, ukhuwah, persahabatan, dan kemanusiaan. Itu namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu terminologi domestik. Terminologi ada dalam
Indonesia. Tidak ada terminologi di luar negeri yang persis kata-kata halal bihalal. Yang ada itu istikhlal. Kalau di dunia kosan terminologinya apa? Istikhlal, bukan halal bihalal tapi apa? Istikhlal, mencari halal. Mencari halal itu minta maaf. Apa hubungannya dengan qiyamul lail? Kemarin saya pas di Jakarta, kebetulan pas syuting Antv, saya pas syuting Antv itu didatangi 2 tamu. Yang satu Adi Hidayat, yaitu nemui kami di syuting Antv. Hari ini dia ada di sini. Kan biasanya ke rumah saya. Kalau Aditya itu kalau lebaran ke rumah saya, ini sudah nyampe langsung. Kalau tadi saya sudah ngurus santri, kalau ada tamu datang suruh ke sini. Jadi mungkin kalau ada ya kayak pagi ini datang ke rumah saya, nanti ke sini dia. Ada tamu saya kedua namanya Musa Sungkar. Musa Sungkar itu sepupu dengan Anies Baswedan. Itu tanya ke saya, Kiai, karena ini pandemi, sekolah-sekolah daring, bagaimana kalau sekolah ini kita konsep sekolah qiyamul lail? Jadi sekolah itu mulainya jam 3 malam, selesai terbitnya matahari. Kira-kira siap gak ini? Masuk. Jadi sekolah dimulai jam 3 malam, terus tahajud, belajar, baca Al-Quran sampai terbitnya matahari, selesai pulang. Pagi dia olahraga, dia membantu orang tua. Tengah malam jam 3 sekolah. Saya kira kan bercanda, Bu. Saya kira bercanda. Ternyata serius. Dia bawa tim. Ada dokter, ada pakar pendidikan, macam-macam, ada pengusaha. Dia ingin terwujudnya sekolah di Indonesia yang pakai konsep qiyamul lail. Karena ini sudah dicuri orang Yahudi. Ternyata umat Islam ini memang ada masalah yang sejak dulu, dan masalah itu mungkin tidak ada ujungnya, itu sulitnya bersatu. Umat Islam itu sulit dalam bersatu. Bukan hanya umat Islam semata ya, orang Yahudi pun banyak perpecahan, orang Nasrani banyak perpecahan. Tetapi kita tidak membicarakan rumah tangga orang lain, kita bicarakan diri kita sendiri, bahwa umat Islam ini memang sulit bersatu, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kemudian keluarga dengan keluarga. Bahkan tidak ada satu yayasan yang tidak punya masalah antagonis. Setiap yayasan di dalamnya ada antagonis. Ya pada pernah Anda jumpai yayasan di situ selamat rukun semua, tidak ada permusuhan? Ada enggak? Tidak ada. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada gitu ya. Insya Allah semua ya, semua yayasan pendidikan tidak yayasan yang rukun semua. Rukun itu ketika mau berdiri. Betul. Ketika mau berdiri menggalang dana rukun. Tapi setelah maju, itu biasanya tidak ada panitia masjid yang rukun semua. Tidak ada. Nah, ternyata potensi permusuhan itu setelah diteliti ulang, karena tidak pernah memanfaatkan rehabilitas kecerdasan
spiritualnya pada waktu akhir malam, sepertiga akhir yang malam. Karena kalau sepertiga malam yang terakhir itu dimanfaatkan, ini manfaatnya adalah hatinya jernih. Kalau hatinya jernih, tidak ada permusuhan. Adanya adalah mengalah. Adanya altruisme. Apa? Altruisme, yaitu memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Tidak egoisme tapi altruisme, ihsan. Kenapa? Karena hatinya jernih. Apa yang menyebabkan hatinya jernih? Mengaktifkan, menghidupkan ibadah sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah nanti dicoba, sehat semua. Sebab Rasulullah juga begitu mengatakan, ingat saya, sholat tahajud itu membuat kita sehat. Insya Allah habis tahajud belajar apa yang akan disampaikan Bapak dan Ibu guru besok terhadap peserta didik, apa yang akan disampaikan dipelajari. Nikmat sekali itu. Dan pengaruh pada psikologi anak, berkahnya itu juga ada transformasi barokah. Transfer barokah, bukan transformasi, transfer barokah. Itu ditransfer oleh guru, karena guru itu punya energi qiyamul lail. Guru punya energi qiyamul lail, kemudian membaca ilmu disampaikan kepada peserta didik ini mendapatkan transfer dari hasil qiyamul lailnya para guru. Semoga barokah semua. Amin. Ada beberapa hal, kalau sudah qiyamul lail, hati jernih, kemudian hati kita itu lega, hati kita semeleh, hati kita terima, akhirnya kita ukhuwah. Pertama yang harus diperhatikan adalah persahabatan, membawa saling percaya diri. Persahabatan, ukhuwah, membawa saling percaya diri. Masalah percaya itu kan belum tentu orang dekat itu bisa dipercaya. Contoh, saya pernah mendapatkan ikan udang. Ikan udang itu satu timba besar. Ikan apa? Udang, satu timba besar. Dari sahabat saya. Sahabat saya ini orang yang, maaf, miskin. Kok membawa ikan udang satu timba penuh, itu kan mahal. Saya tanya, Mas, saking pundi ini udang? Nanu yai, kula kepingin paling jenengan. Loh nggih, kok kuatan semester nak begini larang? Mboten napa-napa yai. Kula kepingin paling jenengan mugi barokah. Akhirnya kula takoki terus. Saking pundi, Pak? Nggih yai, niku wonten truk guling muat udang. Wonten truk guling muat udang, kula derek proyok ya. Kula derek proyok, kula iseni sak tiba, kula beto mriki. Loh. Ini kan udang curian. Jadi sahabat dekat berbaik dengan kita belum tentu bisa dipercaya. Maka ada istilah kayu separuh, kayu separuh nyolong. Jadi kalau ada orang tanya ya, madrasah dibangun dengan kayu curian sama diskotik karaoke dibangun dengan kayu halal, mana yang baik? Ya sama jeleknya. Jadi pertama itu persahabatan
saling mempercayai. Bagaimana? Jujur. Contoh, panjenengan ibu-ibu ngertos istilah buah. Buah atau nyumbang. Kira-kira kalau nyumbangnya banyak, hidangannya sangat sederhana, sangat. Ibu-ibu nyumbang 200.000, hidangan makannya itu pitik disuwiri sama tauge. Soto. Tauge sama pitik disuwiri 3. Kira-kira ini ikhlas atau enggak? Ibu-ibu buah itu sampai ke rumah gerempeng atau enggak? Gerundel ya. Ini kalau persahabatan enggak. Karena kalau persahabatan sesuai apa? Kita undangan mohon doa restu. Jadi kalau sudah didoakan ya meskipun yang hadir tidak nyumbang, orang hadir yang nyumbang kita senang karena yang penting mendoakan. Karena kita dalam surat undangan mohon doa restu Ar-Rum ayat 21. Undangan nikah itu pasti ada. Guru agama pasti tahu itu ya. Kalau undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Tidak ada undangan nikah udah suci kan tidak. Undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Undangan nikah udah suci dan berarti. Itu contoh. Maka amanah saling percaya itu persahabatan. Yang kedua adalah jangan menanyakan rahasia pribadi sahabat kita pada orang lain. Ini persahabatan. Jangan menanyakan rahasia pribadi teman kita, sahabat kita, saudara kita, rahasia pribadinya jangan kita tanyakan ke orang lain. Nanti kalau kita ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan saudara kita, ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan sahabat kita, maka jawaban itu akan membuat kita berkurang cintanya kepada sahabat kita, akan membuat kita ini berkurang rasa sahabatnya dengan sahabat kita, karena kita banyak bertanya tentang rahasia pribadi sahabat kita. Jangan. Itu aturan Rasulullah SAW dalam satu hadis, wala tasal anhu khairah, janganlah menanyakan rahasia sahabat kita kepada orang lain. Bisa apa ya, bisa putus. Nah, apalagi kita ini dalam lembaga pendidikan ya, Masya Allah, lembaga pendidikan ini kan murabbi ya, pendidik ya. Jangan. Bahkan kita tidak ingin tahu rahasia sahabat kita. Kita tidak ingin tahu rahasia tetangga kita. Kita tidak ingin tahu rahasia teman kita. Jangan sampai ada yang ingin tahu. Karena itu akan membuat persahabatan kita itu jernih, bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencari ridha Allah dalam persahabatan. Ini lebih sulit. Dalam Al-Quran bersama, ma'a itu artinya apa? Ma'a artinya apa? Bersama. Itu dalam Al-Quran 161 kali. Ma'a artinya bersama. Dalam Al-Quran 161 kali. Di antara 161 kali itu ada ma'as-sabirin.
ada ma'al muttaqin, ada la ma'al muhsinin. Nah, 161 kata ma'a itu yang bersama Allah 19 kali. Bersama Allah, Allah bersama titik-titik, Allah bersama titik-titik, itu dalam Al-Quran 19 kali. Dari 161 kali kata ma'a. Di antaranya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, kenapa para guru rata-rata putranya itu pinter? Nah, saya pernah menyampaikan berkali-kali kenapa guru-guru itu rata-rata putranya itu pinter. Karena guru ini bersabar, bersedekah ilmu dari pagi sampai sore. Maka Allah memberikan sedekah ilmu kepada anak-anak. Rata-rata anaknya guru itu pinter. Anaknya kiai, anaknya ustaz itu rata-rata. Ya ada 1-2 anaknya guru yang tidak istimewa ya. Tetapi rata-rata anaknya guru itu pinter. Kenapa? Karena ayah dan ibunya itu yang guru, ayah dan ibunya yang ustaz, ayah ibunya kiai dan bunyai, itu tiap hari bersedekah ilmu. Maka niatkan persahabatan itu mencari ridha Allah, mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah membersamai kita, membersamai anak-anak kita, membersamai keluarga kita. Masuk kelas, niat ingsun sedekah ilmu kepada murid. Allah memberikan ilmu kepada anak kita. Karena pagi kita sudah memberi ilmu kepada orang lain. Anaknya orang lain kita kasih ilmu, maka anak kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiap hari para guru, para kiai, para ustadz memberikan ilmu kepada anak-anak orang lain. Itu sabar, ma'as-sabirin, bersama orang-orang sabar. Bahkan sangat disayangkan ada namanya sobiri tapi pemarah. Namanya siapa? Sobiri tapi apa? Pemarah. Sangat disayangkan. Namanya aja sobiri tapi pemarah. Orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama. Nomor berapa itu? 3 ya. Nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah berfirasat baik. Seorang guru yang bersahabat, ukhuwah, persahabatan, kerukunan, persaudaraan, berfirasat baik kepada manusia dengan cinta. Bagaimana? Berfirasat baik kepada manusia dengan cinta. Ada orang lewat, kita berfirasat baik dengan cinta. Ada orang, kita berfirasat baik dengan cinta. Masya Allah, itu sulit. Contohnya begini, ada Imam Junaid. Siapa? Imam Junaid. Itu pimpinan sufi seluruh dunia. Namanya Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid itu pernah mengajar pelajaran agama. Di tengah-tengah mengajar itu ada pemuda Nasrani. Pemuda Nasrani datang, tapi tidak mengatakan dirinya Nasrani, tapi datang di majelis pelajaran agama yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian orang Nasrani itu mendengarkan pelajaran Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Imam Junaid mengatakan, ya, orang Nasrani itu bertanya, wahai Imam Junaid,
saya minta dijelaskan hadis Nabi kata orang Nasrani itu. Tidak tahu kalau itu Nasrani, orang-orang tidak tahu. Junaid coba menjelaskan hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah firasatnya orang beriman. Junaid menundukkan kepala, kemudian menjawab, hai orang, masuklah Islam. Kaget semua. Orang Nasrani tidak nggak kenal sama Junaid, Junaid juga nggak kenal. Wahai Imam Junaid, terangkan firasatul mukmin, firasatnya orang beriman. Takutlah firasatnya orang beriman. Orang beriman. Imam Junaid menundukkan kepala, kemudian mengangkat, hei orang, masuklah agama Islam. Kaget orang Nasrani, kok tahu ya saya ini belum Islam. Akhirnya orang Nasrani itu langsung menyatakan agama Islam. Karena apa? Imam Junaid berbaik dengan cinta. Maka kalau ada orang, maaf ya, kadang kita ini kan ada orang berilmu, tapi dalam menyampaikan pelajaran di kelas itu sulit difahami. Itu bukan berarti gagal, karena pengalaman empiris pada dunia ulama dulu itu pada zaman Belanda, kalau menerangkan tidak semua fasih secara sistematik bagus sekarang. Kiai-kiai dulu zaman Belanda itu kalau menerangkan ya enak kiai sekarang, karena bahasanya sudah teratur, sudah terdidik secara pendidikan formal, lebih tertib, tetapi berkahnya tidak mengalahkan kiai dulu. Dulu itu kiai mengajar, santri itu sulit mencerna, tapi paham, diberi ilmu oleh Allah. Karena apa? Namanya adalah fasihul batin, kefasihan batin. Kalau kita mengajar dengan jelas, fasihul zahir, kefasihan zahir. Nah, ini penting sekali. Imam Junaid berfirasat orang Nasrani ini, masuklah Islam. Maka orang Nasrani masuk Islam. Berarti kita melihat manusia, siapapun manusianya, kita berfirasat baik dengan cinta. Orang nggak kita cocoki, jangan sampai didoakan dulu. Tetangga kita yang nggak kita cocoki, guru yang nggak kita cocoki, didoakan. Muga-muga pindah di Papua. Muga-muga dimutasi. Apa mengadu domba dengan Pak Bupati. Pak Bupati, ini guru pindah malah. Akhirnya pindah. Oh, jual, ya kan? Karena dihasut oleh seseorang. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena tidak memandang manusia dengan cinta. Kita ini memandang manusia dengan cinta, meskipun kita itu tidak cocok, tapi kita mencintai sebagai manusia. Masya Allah, kita jangan sampai ikut kegiatan mereka. Kalau kita ikut ke gereja jangan, tapi karena dia manusia, sakit kita tengok, karena dia sebagai manusia. Dia miskin kita bantu. Tetangga saya itu kan, maaf, misionaris bidan, anaknya pendeta, kakak kelas saya pendeta. Untuk misionaris kuat. Suatu saat dia menemui saya, Yai, rumah saya Yai dulu nanti dipakai ngaji, padahal dia misionaris. Yai dalam pulau dengan bebas tengah kota, dilangsung di tengah-tengah kota. Mungkin nih ditubas Cino larang mau boten pulau aturaken.
Jadi tanah di satu tempat itu 1 meternya sekitar 1 juta. Itu luasnya 860, hampir 1000. Rumahnya ada lengkap. Niki ya ini dituku Cina, kulo boten asal nasional. Nek jenengan sing nobas kali atus. Tuh. Tapi dia ngaji ya ini, masa ada kata-kata apa? Dia ngaji. Dia ngaji itu kan aneh. Berarti dia memandang saya ini dengan Cinta. dengan cinta. Cocok. Akhirnya saya mendoakan, ya Allah berikan hidayah orang ini berikan apa? Hidayah. Akhirnya pulau tubas pulau ngaji kata saya. Niku riyen nek sore itu acara apa? Pengkajian pendeta-pendeta region sepulau ini. Terus saat ini dados ngaji. Saat ini dakwah Kristen itu TKNU. Jadi dulu TKNU, TK Muslimat NU. Entah bagaimana bisa jatuh ke tangan orang Nasrani. Terus dakwah kabulo. Niku nanti. Nah, ini memandang manusia dengan cinta. Dengan jaga tiang utang sampeyan. Wong loro nemen. Nek berobat tidak ada. Utang sampeyan gangsal juta. Kira-kira dengan membebaskan tidak? Saya tanya. Ono wong utang sampeyan 5 juta. Wong loro nemen. Butuh berobat di rumah sakit. Jenengan kersa boten mara tiyang Pak utangi jenengan kula bebasno. Siap betul. Lu itu dengan cinta. Jenengan badhe umroh entek 30 juta. Ibu jenengan berobat badhe di rumah sakit. Umroh dibatalkan enggak? Dibatalkan karena cinta. Bukan manusia. Berat kemanusiaan. Tidak mudah. Ini jenis namanya apa? Bersifat apa? Apa itu kemanusiaan. Yang terakhir nanti dilanjutkan dengan tanya jawab adalah apa itu kita jangan sampai menyimpan kebencian. Jangan sampai kita itu bersahabat dengan seseorang berpura-pura dengan menyimpan kebencian. Tidak ada di dunia ini yang tanpa permusuhan. Dagang itu pasti punya musuh. Cuma jangan bermusuhan. Karena Al-Quran bicara ba'dukum li ba'din aduwwun. Satu sama lain manusia itu musuh. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Gak ono Pak, saiki gak ono wong Muhammadiyah tukaran karo NU gak ora. Sing ono iku Muhammadiyah karo Muhammadiyah, NU karo gitu Bu. Jadi anu dia. Juara kok Muhammadiyah kok tukaran karo NU jarang sing kata apa? NU karo NU. Ning Muhammadiyah ya padha Muhammadiyahe, ning NU padha NU nih. Aneh. Maka kita jangan sampai ada kebencian. Masya Allah. Kalau jenengan itu tonggo Pak, podo pati. Makin dalu, kula insya Allah pati. Ngisi hall 100 hari pun keinginan Badullah Salam. Makin dalu kula sing isi 100 hari pun keinginan. Makin dalu.
Terus jenenge permusuhan itu Masya Allah. Ojo sampai nyimpen rasa benci. Kulo niki nek badhe ngamuk santri niku kulo paringi dhuwit. Alhamdulillah niki boten pamer. Tapi kulo doi akalan kulo nggih. Kan izin kata sakniki. Nek bar ngamuk santri kulo kaya dhuwit. Jadi santri niku duit entek ku arep-arep diamuk. Ini rutin kulo. Lah kula ngekek ini sesuai kadar ngamuk kula. Nek ora patek ana men ya sithik. Nek kula namun numpuk men rada akeh. Numpuk men rada akeh. Sing siji diamuk ping pisan, sing siji ping telu, kathah sing ping telu. Niki sedaya alumni kertas sedaya. Angger bocah dan diamuk diparingi dhuwit. Dadi nek sedhek ngoten nggih. Masyaallah. Halo. Jadi tidak ada rasa benci. Kulo ngamuk ini gak ada rasa benci. Kalau rasa benci, tidak. Ujungnya santri Pak. Nek guru niku kan ngawasi bocah saat itu ngatek jam kali. Lah kiai kan ngawasi bocah mulai subuh ngatek subuh. Lah ngaten nggih. Niku masyaallah. Kelirune bocah niku wah macam-macam jenenge cah pondok. Keliru. Zaman abah kula ana cah pondok dikon pecat. Cum pecat ya, pecat pondok. Lho niku tekel dicek. Tekel. Iki kata sukat. Ya. Sukat ini murid kula iki. Mbak Sukat ini murid kula kan. Jadi bocah pondok enggak salah. Mulia tamu ngoten wah kelirane terus. Pengawasan niku kan aku golek dalan sing enak. Nggih yen kula golek dalan sing cepet. Gowo mobil dilewat galep. Galep nih, galep sawah apa busana nih? Nggih, busana. Masya Allah. Jadi sediluk bedun jujur. Ini sepanjang saya. Bukan belum salah. Lah, ngono nek bar tak pamit tok duit. Tok duit iki Masya Allah. Jadi kita tidak ada rasa benci. Pokoknya apun ya, benciku marak nonoboke ngurangi kecerdasan, nur kali marak cepet pelalinan. Sarafnya kan terganggu. Orang benci itu sarafnya terganggu. Marak lalinan. Jadi orang benci, makel, kalau orang dendam itu marak lalinan. Jujur lali. Pun di kemauan nggih boten kata-kata oke diterusaken tanya jawab bersanipun lagu barokah. Amin. Monggo. Kali didahar niku kurmane didahar. Kurmane jejane didahar. Kula kinten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sudah nuwun sanget Yai makanan kalau menggah mau ino hasanah ingkang sampun kawentar sabda dening Almukarram Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Kita lajengaken adicara tanya jawab. Monggo para bapak, ibu,